Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimanyu Yubianto Yusuf dari kelas Teknik Listrik 6A ingin mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan dari saya. Pertama-tama, saya ingin membaca judul praktek kerja lapangan dengan judul pemasangan panel surya dengan daya 4,5 kW atau 4.500 watt pada rumah tinggal dengan sistem on-grid. Untuk dosen pembimbing, Dr. Andes Azrizal Tatang. Untuk agenda presentasi kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, pembahasan, penutup, dan sesi tanya jawab. Untuk pendahuluan, yang pertama panel surya on-grid, yang kedua cara kerja panel surya on-grid, yang ketiga proses desain dan instalasi. Pembahasan panel surya on-grid. On-grid itu adalah sistem atau yang biasa disebut grid tie system. Sistem ini menggunakan solar panel atau panel fotovoltaik untuk menghasilkan listrik yang ramah lingkungan dan bebas emisi. Sistem pembangkit listrik tenaga surya on-grid ini tetap terhubung dengan jaringan utama, yakni jaringan PLN, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan energi tenaga surya dari panel surya yang dikonversi menjadi energi listrik. Jadi tetap terhubung dengan PLN dan mengoptimalkan energi tenaga surya. Dengan sistem on-grid ini, maka dapat mengurangi daya tagihan listrik yang tadinya pertama 10.000 watt dari PLN, tenaga surya menghasilkan 4.500 watt. Jadi daya tagihan listriknya berkurang untuk penghemat. Untuk yang kedua, pembahasan cara kerja panel surya on-grid. Yang pertama, panel surya menerima sinar dari matahari. Jadi kita yang untuk menghasilkan listrik itu dari sinar matahari. Mengonversinya dengan panel surya. Terus yang kedua, inverter. Yang ketiga, panel listrik mengumpulkan daya dan mengalirkan ke beban. Yang keempat, meteran yang awalnya tadi kWh dari PLN yang biasa diganti dengan ekspor-impor. Slide selanjutnya, pembahasan tentang pemasangan panel surya. Dalam pemasangan panel surya terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan, yaitu pertama-tama analisa lokasi pemasangan panel surya, dan yang kedua analisa sistem kelistrikan. Untuk yang pertama, analisa bayangan merupakan langkah yang sangat penting dan tepat dalam tahap perencanaan pembangkit listrik tenaga surya, baik itu pembangkit listrik tenaga surya atap, ground pembangkit listrik tenaga surya yang dipasang di atas tanah biasanya, atau floating PLTS yang biasa dipasang mengambang di atas air. Analisa ini bertujuan untuk memastikan sinar matahari yang jatuh ke panel surya tidak terhalang oleh objek yang berada di sekitarnya. Karena efek bayangan ini dapat mempengaruhi efisiensi modul surya dalam memproduksi listrik atau kinerja modul surya. Dan selanjutnya, pembahasan tentang pemasangan panel surya. Bayangan yang berpotensi jatuh pada panel surya antara lain, yang pertama itu bayangan atap, yang kedua bayangan vegetasi, dan yang ketiga bayangan bangunan dari rumah tersebut. Selanjutnya, pembahasan tentang proses desain dan instalasi. Desain dudukan dan pengaturan jarak antar komponen bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengoperasian, perawatan, yang disebut engineering, dan perbaikan. Di sini yang pertama, pembahasan proses desain dan instalasi, pemasangan rangka penyangga.
Pemasangan rangka penyangga, saya memakai besi UNP dan besi L yang bisa dilihat dari gambar tersebut yang di sebelah kanan, dan pemasangan model panel surya dan pengoneksian modul panel surya. Yang gambar sebelah kiri, pengoneksian modul panel surya dari panel surya pertama dan panel surya kedua, dan seterusnya akan di paralel, dan panel surya terakhir akan dihubungkan ke beban rumah. Yang ketiga, pemasangan PV combiner box, inverter, dan KWA ekspor impor. Di sini saya pemasangan PV combiner box yang berada di sebelah kanan itu adalah PV combiner box. Yang sebelah kiri warna putih itu inverter, dan KWA ekspor impor tetap pemasangannya ada di rantai paling bawah di sumber utama. Dan untuk penutup ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu, PLTS on grid adalah sistem PLTS yang hanya akan menghasilkan listrik ketika terdapat listrik dari grid atau PLN. Jadi kalau tidak ada grid dari PLN, tidak dapat beroperasi. Dan yang kedua, analisa bayangan merupakan langkah yang sangat penting dan tepat dalam tahap perencanaan PLTS. Baik itu PLTS atap, ground PLTS yang dipasang di atas tanah, atau floating PLTS yang dipasang mengambang di atas air. Yang ketiga, matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan yang bersih dan tidak menimbulkan polusi. Selain mempunyai kelebihan ramah lingkungan, menggunakan PLTS juga dapat menghemat tagihan listrik yang tadinya awal kita membayar 10.000 watt, dibantu oleh panel surya dengan 4.500 watt. Jadi kita dapat menghemat listrik sekitar 5.500 watt. Untuk saran dari saya setelah melakukan praktek kerja lapangan, saya memberikan saran untuk Politeknik Negeri Jakarta dan PT Jarwin Felicity Hotapea. Yang pertama, untuk Politeknik Negeri Jakarta, agar Politeknik Negeri Jakarta memperbanyak kegiatan dalam praktik di kampus walaupun sedang dalam keadaan pandemi, dan harus selalu mencari jalan keluar untuk tetap mengadakan kegiatan praktik offline dengan menyesuaikan keadaan. Yang kedua, menyesuaikan waktu untuk kegiatan PKL dan jadwal kuliah agar tidak terjadi benturan atau bentrok waktu antara kegiatan PKL dengan kegiatan belajar mengajar. Dan untuk PT Jarwin Felicity Hotapea, supaya memperjelas pembagian mentor di lapangan saat kegiatan PKL berlangsung. Dan untuk slide terakhir, terima kasih. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada salah kata tentang presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.